Selamat pagi, puji nama Tuhan. Baiklah, ibadah pagi hari ini kita akan mulaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah Allah kita. Haleluya Yesus. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan tak selalu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena katakan tak selalu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar
kita mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kita mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang. Terima kasih Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, katakan, Yesus mendengar. Dan saya undang Ibu Gembala berdoa untuk doa pembukaan. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
Allahku yang maha dahsyat, Allahku yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami semua yang percaya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat semua janji-janji Tuhan yang Engkau sudah firmankan bagi kami. Itu sebabnya saat ini kami berada dalam ruangan ini Tuhan, dalam ibadah ini. Tidak lain, kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamah daripada kuasa-Mu. Mari Bapa di surga, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Engkau mengurapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya memiliki Engkau yang mempunyai segalanya Tuhan. Dan biar urapan-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Urapilah song leader, urapilah singer, pemain musik Tuhan, bahkan tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan dia untuk mengutarakan isi hati Tuhan. Biar roh Allah ada dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat Tuhan yang hadir merasakan adanya kuasa Allah yang maha tinggi di tempat ini. Kami percaya kalau kuasa-Mu ada di sini Tuhan, ada kemerdekaan yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami dengan leluasa menikmati, rasakan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Lingkupi mereka, tibakan mereka tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami buka di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kalau duduk tuh nggak asik. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Katakan, Dia giramkanku. Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Haleluya, katakan, Dia giramkanku. Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Oh, Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Ku bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap tinggal berdiri, kita mau nyanyikan lagi pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Setelah itu siap-siap yang mau bersaksi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan,
kita mau bangkit berdiri, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, haleluya. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindu Kau, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya.
untuk berdoa firman Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Yesus, Allah Bapa kami yang baik, benar Tuhan, pada saat hari ini kami rindu lawatan-Mu tercurah ke atas kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini, biarlah Engkau terus mengurapi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin kami Tuhan. Tuhan, kalau tiba saatnya, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan kepada setiap kami. Biarlah firman itu dapat menilik setiap hati kami Tuhan, dapat memberkati kami, dapat menguatkan kami Tuhan, bahkan dapat menegur kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami dalam puji-pujian. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan, Kau berkati kehidupannya, Kau memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah mereka terus setia Tuhan kepadamu dalam mereka mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Penuh syukur pada Tuhan hari ini. Tuhan kembali boleh mengumpulkan kita di tempat ini untuk beribadah. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk melayani. Juga terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah memberikan kesempatan pada pagi menjelang siang ini. Kita langsung saja masuk ke dalam slide. Saya berikan judul pencobaan dan ujian. Bapak Ibu Saudara, tema tahunan kita pada tahun ini adalah God Give Us All Things. Berdasarkan khotbah yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Ludwig Sairang, bahwa untuk menerima semuanya kita harus menjadi serupa dengan Yesus, harus ada keserupaan dengan Yesus. Karena itu untuk mencapai keserupaan itu saudara, kita perlu diproses, kita perlu diuji, supaya kita terus naik kelas sampai kepada yang namanya kesempurnaan atau keserupaan dengan Yesus. Saya berikan judul pencobaan dan ujian, dan sebelumnya kita harus paham betul bahwa di dalam Alkitab kata pencobaan dan ujian ini memiliki satu kata saja dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Greka atau bahasa Yunaninya hanya menggunakan satu kata. Jadi kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan mungkin ada yang bingung, kadang harusnya ujian tapi ditulis pencobaan atau harusnya pencobaan ditulis ujian. Jangan kita bingung lagi sekarang, karena sekarang kita tahu bahwa dalam bahasa aslinya hanya ada satu kata, yaitu peirazo. Peirazo itu berarti pencobaan atau ujian. Jadi dari mana kita tahu itu pencobaan atau ujian? Kita harus lihat konteksnya dari satu paragraf atau satu kitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahasa Greka itu memiliki kosakata yang lebih sedikit daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita mengenal adanya pencobaan, adanya ujian, tapi mereka hanya mengenal peirazo.
Dan kita tahu bahwa pencobaan itu konotasinya biasanya negatif. Pencobaan itu konotasinya negatif biasanya, dan ujian biasanya konotasinya positif. Di dalam Yakobus 1 ayat 13, pencobaan, hari ini kita membaca dulu tentang pencobaan. Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Saya bacakan untuk kita semua, berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari ayat-ayat ini kita melihat pencobaan atau peirazo yang memiliki konotasi negatif. Bahkan situ dikatakan bahwa Allah itu tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun, tetapi masing-masing kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita diseret dan dipikat olehnya, dan ketika keinginan itu telah dibuahi, maka itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, bagian pertama, pencobaan itu erat hubungannya dengan penurunan kualitas. Penurunan kualitas. Misalkan saja, Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa di Taman Eden dicobai oleh ular. Ular itu sukanya mencobai, tetapi manusia juga sukanya mengikuti pencobaan itu. Jadi kita tahu ceritanya bahwa manusia itu menyalahkan ular. Ular nggak tahu mau menyalahkan siapa lagi. Padahal manusia itu juga bersalah karena mereka punya keinginan untuk melanggar firman Tuhan, punya keinginan untuk memakan buah. Kita tahu ceritanya bahwa Adam dan Hawa memiliki keinginan, karena itu dia jatuh ke dalam pencobaan. Karena keinginannya itu. Lalu yang kedua, pencobaan itu identik dengan namanya dosa. Karena itu dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Karena pencobaan itu identik dengan dosa. Setiap dari kita ada kemungkinan untuk terjatuh atau terjerumus masuk ke dalam pencobaan. Ketika kita punya keinginan akan dosa. Jadi siapapun kita tempat ini, ada kemungkinan untuk masuk ke dalam pencobaan kalau kita mengingini dosa. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada saudara-saudari semua, Bapak Ibu Saudara semua saat ini, berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu bahwa memang roh kita penurut, tapi daging ini lemah. Jadi mungkin kita saat-saat ini juga mengalami namanya pencobaan. Bukan karena situasi, tetapi karena hati kita yang mengingini untuk berbuat dosa. Kita mengingini untuk balas dendam. Kita ingin membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita.
itu adalah keinginan daging yang seharusnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu ada, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Kita harus ganti keinginan kita dengan keinginan roh. Keinginan daging kita harus diganti dengan keinginan roh. Di dalam Roma dikatakan bahwa keinginan daging itu selalu bertentangan dengan yang namanya keinginan roh, saudara. Jadi tidak pernah ketemu ini namanya keinginan daging dan keinginan roh. Jadi ketika kita mengingini sesuatu yang bersifat daging, bersifat dosa, kita harus ganti. Karena manusia ini harus tetap punya keinginan. Tidakkah kita rindu menikmati hadirat Allah? Keinginan kita untuk nonton maraton misalkan. Tidakkah kita rindu untuk menikmati hadirat Allah? Ketika kita punya keinginan untuk berbohong, tidakkah kita rindu untuk kita berkata jujur dan menyenangkan hati Tuhan? Jika kita punya keinginan untuk tidur di rumah, malas ke gereja, tidakkah kita rindu bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bersuka cita bersama-sama, Tuhan menjamah dan melawat kita? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa apapun yang ditawarkan dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Karena itu kita harus ganti keinginan kita. Karena mulai dari keinginan kita akan jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Tuhan sanggup lepaskan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-13 berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Bapa kami. Pada bagian akhir dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksud daripada ayat ini bukan berarti Tuhan itu membawa kita kepada pencobaan. Bukan demikian. Kita harus perhatikan ada kata tetapi. Tetapi. Kata tetapi ini menunjukkan ada kalimat berikutnya yang lebih penting daripada kalimat yang ada di depan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Semua dari kita tidak mau ada dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sudah pelajari bahwa pencobaan akan mengarahkan hidup kita pada dosa. Pencobaan, keinginan-keinginan kita akan mengarahkan hidup kita pada dosa. Kita tahu itu menyakiti hati Tuhan. Itu adalah hal yang jahat. Dosa itu adalah hal yang jahat, saudara. Besar atau kecil itu adalah jahat di mata Tuhan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kita semua tidak mau ada dalam pencobaan. Tetapi jika kita sedang bergumul di dalam pencobaan, mengalahkan keinginan kita, jika kita bergumul mengalahkan keinginan duniawi kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan lepaskan kami daripada yang jahat atau dosa itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup melepaskan kita dari ketergantungan yang tidak baik. Tuhan sanggup melepaskan kita dari rasa amarah. Tuhan sanggup melepaskan kita dari dendam, dari hal yang kita simpan. Mungkin ada dosa-dosa yang kita simpan yang tidak orang tahu. Dan kita berusaha untuk melepaskan diri dari pencobaan ini. Karena kalau dibiarkan pencobaan itu, keinginan kita terus dibuahi. Dia katakan keinginan itu akan menjadi dosa.
Dosa itu menjadi maut. Kan ada penurunan kalau kita tidak menang atas pencobaan. Karena itu lepaskanlah kami Tuhan dari pencobaan ini. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang kita alami bisa Tuhan tolong. Tuhan bisa tolong kita melewati setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Melewati keinginan-keinginan daging kita. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup lepaskan. Jadi jangan kita berputus asa dan berkata, aku sudah sering kali masuk ke dalam pencobaan ini dan aku tidak bisa lepas. Berseru kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Kita ganti keinginan kita dengan keinginan-keinginan rohani. Kita lebih rindu akan hadirat Allah daripada melakukan hal yang tidak berguna. Kita lebih rindu menikmati lawatan Allah, jamahan Tuhan, merenungkan firman Tuhan daripada melakukan hal yang tidak berguna. Karena itu saya mengajak kita semua, jangan kita terlena dengan keinginan kita, tetapi berjaga-jagalah dan berdoa supaya kita lepas dari pencobaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya kita akan membahas tentang ujian. Ujian. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-2 sampai ke-4 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya katakan amin. Amin. Yang kedua adalah ujian. Meskipun menggunakan kata yang sama, yaitu perazo. Tetapi kita tahu konteks dari kalimat ini bukanlah ujian yang membawa kita kepada kemunduran rohani atau penurunan kualitas, tetapi membawa kita kepada ketekunan. Firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah kebalikan dari yang tadi, saudara. Yang tadi kita harus hindari. Yang ini kalau kita diuji, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian atau pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian di sini berbicara tentang peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Kita sering mendengar anak-anak sekolah mengalami yang namanya ujian, bukan? Ujian nasional, ujian akhir sekolah. Ujian nasional udah nggak ada ya sekarang. Tapi ada ujian akhir sekolah, tetap harus diuji. Dan biasanya setelah ujian selesai dikerjakan, ada namanya peningkatan kualitas. Kita naik kelas. Dan sebelum diuji, biasanya murid-murid atau siswa-siswi itu harus diisi. Diisi dengan pelajaran-pelajaran, diisi supaya murid ini bisa melewati ujian, supaya murid ini berkualitas. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan menguji kita, pastilah Tuhan itu mengisi kehidupan kita. Pastilah kita tahu akan firman Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan menguji tanpa Tuhan membekali kita. Kita tahu bahwa anak-anak sekolah kalau mau ujian ya pasti belajar dulu.
selama setahun sebelumnya udah dikasih pelajaran ini dan itu supaya pas ujian dia lulus. Dan ujian ini selalu mengharapkan kelulusan. Guru yang memberikan ujian, dia mengharapkan anaknya itu lulus semua. Demikian juga orang tua. Dan ujian saudara, dengan kita diuji, maka murid, guru, bahkan orang tua jadi mengetahui bagaimana kualitas dari si murid tentang pelajaran yang sudah diuji tersebut. Murid itu tahu, guru tahu, orang tua juga tahu. Oh, ternyata kualitas anak saya seperti ini. Oh, ternyata kualitas si ini sekian. Yang biasanya diukur dengan angka atau huruf ya. Sekarang huruf misalkan. S, A, B, C, D gitu. Itu kualitasnya dinyatakan. Sama dengan kehidupan kita. Dengan ujian kita mengetahui, kita mengenal seberapa jauh kualitas hidup kita, kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah cukup dengan standarnya Tuhan? Atau belum? Atau kita lolos dari ujian yang Tuhan berikan bagi kita? Saya mau ambil contoh di dalam diri Abraham. Abraham diuji dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17. Saya minta tolong dibukakan Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat yang ke-17 berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita tahu cerita ini bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Abraham sebelum diuji, Abraham telah melewati proses yang panjang dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana Abraham dibentuk dengan kelaparan, dia menerima proses, terus bertumbuh. Dengan saudara-saudaranya yang ditawan, dia terus bertumbuh. Dengan Lot, bertumbuh, sampai akhirnya ia harus diuji untuk mempersembahkan Ishak. Anak yang dikasihi, dikatakan anak yang tunggal. Sebenarnya Abraham ada anaknya satu lagi ya. Namanya siapa? Ismail, betul. Ismail. Tetapi dikatakan anaknya yang tunggal. Kenapa ini Bapak Ibu Saudara? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena Ishaklah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa dari keturunan Ishak itu Abraham akan menerima janji Tuhan, yaitu keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Kita tahu, mungkin kita coba bayangkan bagaimana kita kalau kita menjadi Abraham, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau kita menjadi Abraham? Abraham punya anak satu, yang satu lagi udah diusir, Saudara. Ishak. Dan dari Ishak akan banyak keturunan di sana. Tapi Tuhan bilang, persembahkanlah Ishak. Dan kita tahu ceritanya dari kitab Kejadian, bahwa Abraham tidak tanya ini itu. Abraham tidak berusaha untuk seperti Hizkia menawar Tuhan. Dalam hal ini, dia tidak berusaha menawar, tapi dia langsung menjalankan. Kira-kira apa yang ada di pikiran Abraham, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah contoh iman yang sempurna. Kita telah mendengar Bapak Pendeta Lodwig Sairang katakan, disinilah Abraham mencapai kesempurnaannya, keserupaannya dengan Allah Bapa yang menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita semua.
Abraham berani mempersembahkan Ishak tanpa bertanya, tanpa menawar, seperti yang Abraham juga lakukan pada Lot. Dia menawar, sekarang tidak lagi, tidak menawar. Persembahkan Ishak, oke. Persembahkan Ishak. Kita tentu ingin tahu. Coba Andre di ayat ke-18. Walaupun keadaan kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir, perhatikan Bapak Ibu Saudara, inilah pikirannya Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Luar biasa bukan Tuhan? Ujian kepada Abraham ini, Abraham responi dengan sangat baik. Dia percaya, sekalipun Ishak dipersembahkan, dia percaya bahwa oke, kalau Ishak dipersembahkan, saya percaya Tuhan bisa menghidupkan Ishak kembali. Singkatnya seperti itu, saudara. Saya percaya Tuhan bisa menghidupkan Ishak kembali. Apa ujian yang saudara alami saat ini? Bagaimana iman saudara menghadapi ujian tersebut? Apakah saudara seperti Abraham? Oke Tuhan, kalau memang ujian ini harus terjadi seperti ini, saya harus mengalami ini, mungkin saya harus menderita sakit hati karena orang lain berkata yang tidak baik, tapi saya mau mengampuni. Karena saya percaya Tuhan melihat, Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang dikasihinya. Abraham luar biasa dikatakan, Tuhan sanggup membangkitkan Ishak lagi meskipun sudah kubunuh. Singkatnya seperti itu. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-5, boleh tolong Andre? Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Ini adalah kisah bagaimana Abraham ketika ia mau mempersembahkan Ishak. Kita perhatikan sama-sama. Kejadian 22 ayat ke-5 berkata demikian. Perhatikan baik-baik saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Jadi Abraham hendak naik ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Dia harus berpisah dengan bujang-bujangnya dan Abraham dan Ishak mau naik. Jadi bujang-bujangnya tinggal di bawah, Abraham Ishak naik. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, dia katakan, kami kembali kepadamu. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, kalau kita beriman, jangan ragu. Berdoalah seperti kita sudah menerimanya. Amin. Abraham melakukan hal yang sama. Dia katakan, kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami akan kembali kepadamu. Apakah saat itu Abraham sudah tahu bahwa Ishak tidak diserahkan? Tidak, Abraham belum tahu. Tapi dia yakin bahwa Abraham dan Ishak akan kembali. Bukan hanya Abraham sendiri. Abraham sudah yakin. Ini adalah kualitas iman Abraham. Saudara, dengan ujian kita mengenal kualitas iman Abraham. Dengan ujian kita tahu bahwa Daud juga punya kualitas iman yang luar biasa ketika melawan Goliat. Kalau tidak ada Goliat, kita tidak tahu sebatas mana sih imannya Daud. Kalau Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa, kita tidak tahu sebatas mana
iman Daniel, kualitas iman Daniel itu seperti apa. Saudara, iman ini terus dipupuk, terus dipelihara. Mungkin saudara berdoa setiap hari, kita harus sisihkan waktu buat Tuhan. Tetapi hanya perlu satu kejadian untuk membuktikan iman saudara. Mungkin saudara sering berdoa, setiap hari berdoa. Tapi ketika saudara dilanda suatu kejadian, disitulah kita lihat sejauh mana kualitas imanmu. Saudara sering berdoa, tetapi suatu hari istri saudara mungkin berkata tidak enak, langsung marah-marah. Langsung seisi rumah pecah, saudara. Kelihatan kualitas imannya, saudara. Karena ketika diuji, dia tidak lolos ujian. Melalui ujian kita melihat kualitas iman kita. Melalui ujian yang ada dalam Alkitab ini kita tahu kualitas tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa belajar dari mereka. Saudara Daniel berdoa 3 kali sehari. Hanya untuk menanti suatu kejadian, dia dilemparkan ke gua singa. Saat itu imannya diuji. Imannya itu tidak serta-merta kuat. Saya yakin kalau Daniel tidak berdoa 3 kali sehari, dia tidak mungkin kuat. Saya yakin kalau Daud tidak menggembalakan domba bersama Tuhan, dia mengalahkan singa-singa dan mengalahkan beruang, saudara. Ini mungkin yang lupa biasanya diceritakan, bahwa Daud itu sudah mengalahkan beruang dan sudah mengalahkan singa-singa. Artinya Daud ini orang yang berpengalaman juga. Saya yakin kalau Daud tidak mengalami semuanya itu, dia tidak akan sanggup melawan Goliat. Demikian juga Abraham telah diproses oleh Tuhan sampai akhirnya dia lulus ujian. Demikian juga dengan kita. Mungkin sering kali juga kita gagal menghadapi ujian itu. Kadang emosi kita lebih condong, kadang keinginan kita lebih besar. Kita tidak mempersiapkan diri. Itulah yang membuat kita gagal ujian. Tapi ketahuilah saudara bahwa Tuhan menguji kita bukan dengan maksud untuk menjatuhkan kita, tetapi membuat kita naik kelas. Orang yang diuji hanyalah orang-orang yang punya kualitas, saudara. Kalau saudara tidak punya kualitas, buat apa diuji? Tidak perlu diuji. Saya yakin sini yang mungkin Bapak Rexon kalau menguji sepatu, kualitas sepatu, pasti menggunakan bahan-bahan yang sudah sesuai dengan prosedur, dengan tahapan-tahapan yang baik, baru diuji. Kalau tidak melalui tahapan-tahapan yang baik, ngapain diuji, ya udah tahu pasti gagal. Kita juga harus membekali hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa, seperti Daniel, seperti Daud, seperti Abraham. Bekali hidup kita supaya ketika ujian itu datang, kita bisa melewati semuanya. Kita bisa lolos menghadapi ujian itu. Ujian itu akan menyatakan iman kita bahwa kita menang. Ujian itu menyatakan iman kita. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, boleh kembali ke slide. Satu Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-3 sampai ke-7. Bisa tolong dibukakan. Satu Petrus pasalnya yang ke-1 sampai pasalnya yang ke-3, pasalnya yang 1 ayatnya yang ke-3 sampai ke-7. Ayatnya yang ke-3 dulu.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Ayat yang keempat, Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayatnya yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, maksudnya akan keselamatan yang Tuhan berikan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayatnya yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Amin. Saya aja yang amin nih, yang lain amin. Amin, saudara. Kita melihat bahwa memang kita merindukan suatu keselamatan daripada Tuhan. Dan ayat ke-6 dikatakan kita harus menderita seketika lamanya. Menderita di sini, saudara, untuk menang melawan ujian itu tidak mudah. Kita harus mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak akan menang, saudara. Untuk mengampuni orang itu, apalagi orang yang udah jahat sama kita, mungkin sakit di hati ini, saudara. Dia datang lagi ketemu sama kita, saudara. Gimana? Masih kesel nih. Tapi ini adalah ujian supaya kita naik kelas. Kita harus ampuni. Meskipun dengan demikian mungkin orang yang kita ampuni ini merasa besar kepala. Dia akhirnya minta maaf tuh sama gue. Ngomong ke orang lain begitu. Akhirnya dia salah juga, ngaku juga dia salah. Padahal belum tentu salah. Cuman karena kita tahu firman, saudara, ya udah minta maaf deh. Sakit, saudara, dalam hati. Gimana kalau orang salah tapi harus minta maaf? Orang yang benar tapi harus minta maaf. Udahlah, firman Tuhan bilang, carilah kedamaian. Kita harus berbaikan. Sakit, tetapi itu hanya sementara. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita akan rasakan, saudara, bahwa Tuhan melihat semua itu. Tuhan akan memberkati kita dengan sukacitanya. Tuhan akan penuhi kita dengan hadirat Tuhan. Karena kita telah melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Meskipun sakit sedikit, saudara, tapi kalau kita berkenan di hati Tuhan, kenapa tidak? Meskipun kita harus meninggalkan keterikatan kita, mungkin kita terikat merokok atau hal yang lain. Ada temen lagi ngajakin gitu barengan. Enggak deh. Mungkin kita akan diejek. Enggak asik lu, bukan anak tongkrongan gitu ya kalau anak-anak muda. Mungkin kita akan dijauhi. Tapi apa imbalannya bagi kita? Kita bersukacita. Kita kudus di hadapan Tuhan karena kita telah melakukan firman Tuhan. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ini menurut siapa, saudara? Jauh lebih tinggi dari emas. Menurut Tuhan. Saudara mau hidup di hadapan Tuhan atau hidup di hadapan manusia? Saudara mau dipuji oleh manusia atau mau dipuji oleh Tuhan, saudara? Kalau saudara berani mempertahankan iman saudara,
mempertahankan kualitas iman saudara. Persiapkan itu. Dan tiba pada akhirnya Tuhan akan katakan itu jauh lebih tinggi daripada emas. Tuhan anggap saudara adalah hal yang berharga, yang diuji kemurniannya dengan api. Api itu hal yang menyakitkan, hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, saudara. Tetapi setelah itu dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kamu loh, kamu yang melakukan itu, kita akan mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, kehidupan kita di bumi ini cuman seketika dikatakan. Bisa diambil permisalan ya, permisalan satu daun ini, saudara, yang cuman segini doang. Nih, saya cabut misalkan ya, saudara. Dibandingkan dengan satu pohon itu, kira-kira saudara mau pilih yang mana? Hidup kita di bumi ini cuman segini nih. Segini doang. Dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Saudara jangan pandang yang kecil ini. Kekekalan itu yang saudara pandang. Saya cabut nggak ada ngaruhnya sama itu. Kekekalan seperti roda tidak ada ujungnya. Itu yang harus kita pandang. Itu yang harus menjadi fokus kita. Persiapkan diri kita untuk menerima ujian demi ujian. Dan kita harus naik kelas menghadapi ujian itu. Karena pada saat akhirnya, ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya, Tuhan akan membawa kita pada kekekalan. Kekekalan yang jauh lebih besar daripada yang saya ambil tadi. Itu adalah hal yang fana, hal yang dikatakan firman Tuhan cuma seketika. Seketika lamanya kok kita mengalami penderitaan. Cuma seketika lamanya. Ini adalah suratan Petrus, saudara. Kita tahu hidup Petrus juga mungkin mengalami banyak aniaya untuk menyatakan firman Tuhan. Tetapi ia rasa cuman seketika, cuman kecil itu. Cuman segini aja. Dari hidupmu yang segitu banyak, cuman diambil segini untuk menderita, gak ada masalah, saudara. Tapi kalau kita terus arahkan pandangan kita pada sesuatu yang kecil, kita terus arahkan pandangan kita pada gimana besok kalau saya gak bohong nih, gawat nih hidup saya. Kalau saya gak ikut ngerokok bareng nih, saya pasti dijauhin. Fokusnya sama yang ini, kehidupan kita di dunia ini, saudara. Maka kita akan kehilangan kekekalan, hidupan kita dalam kekekalan. Karena itu saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Tuhan akan bawa kita terus naik. Boleh kembali kepada slide. Oke, saudara, pada ayat yang terakhir Allah akan memberikan jalan keluar kalau kita diuji, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini 2 ayat terakhir, maaf. Ada lagi ayat yang lebih terakhir ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ujian-ujian yang kita alami selalu ada jalan keluarnya dari Tuhan, supaya kita dapat menanggung semuanya. Tidak ada yang terlalu besar bagi kita untuk kita bisa melewati ujian-ujian itu. Kita tahu tokoh-tokoh firman Tuhan, Abraham yang menurut kita itu hal yang sangat besar tapi Abraham bisa lalui. Daniel yang menurut kita itu sangat besar tapi Daniel bisa lalui. Daud juga demikian. Tetapi itu karena kejadian itu kita tahu kualitas mereka. Ayat terakhir saudara. Boleh kembali ke slide. Oke, ini ayat terakhir dalam Ayub, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10, berkata demikian, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Ayub adalah orang yang diuji habis-habisan, semua habis, keluarga habis, harta habis, kesehatan pun habis. Tapi ini perkataannya, Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, emas yang murni adalah emas yang diuji. Apakah saudara berkualitas atau tidak? Tergantung saudara bisa lolos ujian atau tidak. Persiapkan diri saudara menghadapi ujian-ujian yang akan saudara alami supaya saudara terus naik kelas sampai mencapai kesempurnaan, serupaan dengan Kristus, dan Tuhan akan memberikan segalanya yang saudara butuhkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bukan berarti Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan menguji kita, apakah kita berkualitas, apakah iman kita teruji, berkualitas di hadapan Tuhan. Minggu lalu Ibu Gembala sampaikan dalam Lukas bahwa ketika anak manusia itu menyatakan dirinya, ada pertanyaan yang membuat Tuhan ragu. Adakah kutemui iman di bumi? Itu seperti pertanyaan keraguan, saudara. Apakah kutemui iman di bumi? Kan tetapi kita yang ada saat ini, marilah kita membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, supaya aku semakin serupa, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
nyanyi.